supaya nanti ketika azan beduk nggak ada pertanyaan lagi, kita langsung tutup gitu. Oke, kita masih punya waktu kurang dari 1 jam ya, 50 menit. Plagiarisme dan cara mencegahnya. Jadi tujuan topik ini sebetulnya ngasih tahu apa itu plagiarisme. Terus bagaimana cara mencegahnya supaya nggak dilakukan gitu, baik sengaja maupun tidak. Terus bagaimana cara menghindari mencegahnya. Oke, plagiarisme itu sebetulnya ketidakjujuran aja intinya. Ketidakjujuran karena mengklaim punya orang sebagai milik sendiri. Baik ada unsur kesengajaan maupun tidak. Nah, yang tidak sengaja ini kadang-kadang banyak terjadi. Nah, sehingga kalau yang disengaja mah itu udah beda ya. Sengaja emang udah niat gitu. Yang nggak sengaja ini kita harus belajar memahami bagaimana supaya tidak terjerat dalam plagiarisme. Ya sebetulnya gampang, tinggal ditulis saja di daftar pustaka bahwa ini bukan punya saya tetapi adalah punya si X yang saya tulis ulang gitu. Atau ide ini tidak murni dari ide saya tetapi adalah dapat ide dari tulisannya si X, si Y, si Z. Nah, dituliskan X, Y, Z itu apa. Nah, kalau yang sengaja itu beda lagi. Misalnya dosen mengklaim tugas akhir mahasiswanya sebagai miliknya dia gitu. Jadi mentang-mentang dia membimbing, terus langsung dia ganti namanya, mahasiswanya dicoret gitu, atau copy paste isinya, terus dia bikin judul baru yang yang berbeda tetapi mungkin mirip gitu. Nah itu sengaja banget namanya. Itu udah kejahatan namanya itu. Udah pidana gitu. Nah tapi yang tidak sengaja ini kadang-kadang harus hati-hati gitu. Jadi kalau yang pidana itu ya pasti dosa lah ya. Terus kaitannya dengan moral, kejujuran. Alhamdulillah. Apalagi kalau ijazah palsu itu udah kejahatan banget. Nah, itu nih ketua KPK ya. Bilang contek itu juga korupsi. Korupsi apa? Korupsi sumber pustaka. Nggak nulisin sumbernya. Atau kalau sengaja dilakukan nyontek yang pinjam kerjaan orang berarti mengkorupsi waktu sehingga tugasnya nggak dikerjain tapi mengklaim tugas orang lain sebagai tugas individu. Jadi korupsi tugas. Banyak jenis plagiarisme itu. Plagiarisme hanya salah satu ya. Salah satu masalah gitu. Emang dia yang paling banyak. Tapi masalah yang lain terkait dengan etika itu juga banyak, seperti penulis. Siapa penulis utama? Siapa penulis anggota gitu. Nah, kalau di UI udah jelas itu
bimbingan mahasiswa itu penulis utamanya adalah mahasiswa gitu. Nggak bisa dosennya jadi penulis utama kalau itu dipublikasikan nantinya. Karena ada juga dosen tuh yang mengintimidasi mahasiswanya. Tolong dong saya penulis pertama ya, kamu penulis kedua saja gitu. Nah, kalau di bawah intimidasi ya itu bagian dari kejahatan. Tapi kalau si mahasiswanya ikhlas, mahasiswanya udah lulus, terus baru diminta, ya mahasiswa kalau udah lulus kan bisa bilang enggak kan. Tapi kalau posisinya masih sebagai mahasiswa, sulit untuk menolak, untuk bilang tidak. Nah, jadi itu bagian dari kejahatan juga, etika. Ketika mahasiswanya belum lulus, terus minta persetujuan untuk menggeser penulis utama. Itu banyak. Tapi di UI kayaknya nggak muncul ya, karena bukan nggak ada, tapi nggak muncul. Karena nggak ada yang melaporkan. Kemudian masalah yang lain dengan etika itu konflik of interest. Kemudian duplikasi penerbitan, dikirim ke media A, dikirim ke media B gitu. Nah, kemudian yang terakhir ada riset fraud. Apa namanya? Penelitian yang sengaja diputarbalikan. Itu banyak. Kalau mau penelitian itu hasilnya bisa digiring sebetulnya. Kita mau hasilnya A gitu, bisa. Metodologinya saja di utak-atik. Jadi dia jujur, dia nggak salah gitu. Datanya ada gitu. Nah, cuman mainnya di metodologi. Nah, yang paling gampang metodologi itu adalah kalau misalnya kita mau meneliti tentang kepuasan pasien gitu. Ya, janganlah kepuasan pasien, kepuasan mahasiswa gitu. Kepuasan mahasiswa. Saya teliti saat kuliah ini saya sebarkan kuesioner yang isi tentang kepuasan pengajaran saya gitu. Udah pasti yang akan diisi itu adalah yang baik-baik aja. Kalau yang jelek-jelek itu nggak akan dilaporkan gitu. Nah, jadi saya tidak men-setting hasilnya, tetapi metodenya atau caranya yang saya akalin gitu. Jadi gimana harusnya kalau mau tahu kepuasan mahasiswa ya isilah secara secara anonim, tidak ada nama, tidak ada NPM, terus tanpa diketahui gitu. Nah, itu adanya di EDOM, evaluasi dosen oleh mahasiswa. Jadi kalau Anda mengisi EDOM itu nggak bisa ditelusurin. Siapa yang mengisi, siapa yang enggak, itu nggak bisa ditelusurin oleh dosennya. Kalau oleh admin, barangkali kalau mau dicari bisa gitu, tapi itu panjang ke IT-nya di Fakultas Ilmu Komputer atau Direktorat IT-nya. Tapi dosennya nggak tahu. Anda ngisi jelek-jelekin dosennya, ngisi nilainya jelek gitu, itu nggak bisa ditelusurin. Jadi Anda secara jujur bisa mengisi tingkat kepuasan di situ. EDOM tahu kan ya? Udah pernah buka EDOM? Sudah, Pak. Udah pernah ngisi? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Waktu ngisinya khawatir nggak diketahuan?
Enggak, Pak. Enggak, Pak. Waktu ngisinya dikasih tahu nggak atau ada warning bahwa ngisinya harus jujur gitu, kemudian ini ada rahasia nggak akan diketahui oleh dosennya gitu, ada nggak pernyataan itu? Kayaknya ada deh. Oh ada ya, oke. Karena saya nggak bisa lihat di layar mahasiswa seperti apa gitu. Oke, kalau ada syukurlah gitu. Nah itu adalah cara yang benar, metode yang benar untuk melihat hasil yang akurat gitu. Beda misalnya kalau sekarang pengajaran nilai belum keluar, kemudian saya kasih kuesioner gitu. Apalagi kuesionernya dikasih nama gitu, NPM gitu. Nah udah pastilah yang keluar angkanya bagus-bagus semua. Nah itu tidak dibolehkan secara metodologi. Tapi itu kadang-kadang nggak dilaporkan gitu metodologinya. Nah, jadi kalau mau bikin hasil survei yang bagus, ya akalinlah metodologinya gitu. Tapi bagaimanapun yang akal-akalan itu pasti akan ketahuan. Pasti akan ketahuan ya, termasuk juga yang pada saat pemilu. Kalau ada survei apa tuh setelah pemilu itu, pas pemilu itu ada survei apa namanya? Apa istilahnya? Udah lama nggak pemilu. Ingat nggak namanya? Nama surveinya apa? Quick count. Oke. Quick count, perhitungan cepat gitu. Nah, kalau kita mau memenangkan salah satu pihak, gampang sebetulnya di metodologinya, di utak-atiknya. Ambil aja sampelnya di tempat-tempat yang kita duga lebih banyak pemilih A dari B gitu. Udah datangin tempat itu, pasti si A menang gitu. Jadi jangan dipilih random gitu, tapi pilih secara purposif. Nah, pasti hasilnya akan sesuai dengan harapan. Tapi itu tidak jujur. Nah, makanya ketika ada hasil survei yang dicurigai tidak jujur, kemudian kita suruh buka metodologinya dan dia tidak mau membuka, ya udah selesai. Itu dipastikan tidak jujur gitu. Tapi kalau dia mau membuka metodologinya, mau melaporkan dengan jujur metodologinya, ya udah, itu memang variasi sampel di lapangan gitu, tidak ada unsur kesengajaan. Nah, jadi metodologi itu sangat penting. Makanya metodologi riset itu bisa sampai 3 SKS. Belum lagi nanti di masing-masing peminatan akan ada lagi yang mirip-mirip dengan metodologi penelitian ini, tapi dengan nama yang berbeda. Misalnya Medlit BIOS gitu, Medlit Infocast, atau Medlit AKK gitu, nanti ada itu. Oke, itu terkait dengan ketidakjujuran dan itu bisa disetel hasil-hasilnya. Ini kita masih bermasalah dengan integritas atau ketidakjujuran ini, sehingga ini masih jadi logo ya. Apa namanya nih? Masih jadi tema. Jadi kita belum beranjak dari zaman purbakala, masih berkutat di sini terus gitu. Nggak benar lah, nggak jujur lah, nggak adil lah gitu. Jadi kayaknya masih primitif banget ya. Masalah kejujuran nggak beranjak dari situ gitu. Nah, bangsa-bangsa lain sudah lebih maju. Dia motonya bukan lagi kaitannya dengan kejujuran, tapi sudah motonya kaitannya dengan produktivitas. Nah, jadi harusnya
kita udah harusnya cepat berubah. Kalau masalah kejujuran ini sudah teratasi, baru kita pindah ke topik yang lain yang lebih advance, produktivitas misalnya. Oke. Apa itu integritas akademik? Nilai-nilai yang harus diberlakukan. Kalau di UI nilai-nilainya adalah benar, jujur, dan adil. Kalau di tempat lain mungkin beda lagi. Tapi intinya adalah benar, jujur, dan adil itu adalah universal. Yang ada dimanapun. Nah, kaitan plagiarisme itu sebetulnya hanya berlaku untuk karya ilmiah ya. Kalau bukan karya ilmiah, misalnya tidak diterbitkan di majalah ilmiah, tidak diterbitkan di koran, tidak diterbitkan di majalah gitu. Nah, itu nggak ada konteksnya dengan plagiarisme. Nah, ini pernah ada dulu kasus ciplak menciplak di Facebook gitu. Ya itu boleh-boleh aja gitu. Nggak ada masalah. Yang bermasalah adalah kalau ada yang mempermasalahkan gitu. Jadi kalau menurut guru besar Fakultas Ekonomi Renat Ghazali itu, dan juga menurut ahli yang lainnya juga ya, tidak hanya dia, di plagiat itu hanya berlaku untuk karya ilmiah. Nah, tadi juga sudah disampaikan bahwa plagiarisme itu hanya salah satu dari banyak hal. Ini udah 5:30 ya, cepat banget. Kelamaan pengantarnya. Ya, banyak hal-hal lain yang merupakan masalah etika. Kayak tadi melakukan penelitian dengan metodologi yang diutak-atik, diakal-akalin gitu. Nah, pengertian plagiat sendiri adalah mengakui karya orang lain sebagai karya sendiri. Jadi ini hanya salah satu bagian dari integritas akademik ya. Karena banyak tadi yang lain. Jadi cara mencegahnya ya akui saja milik orang lain gitu, jangan diakui milik sendiri. Bagaimana cara mengakui sebagai milik orang lain? Ya tulis di daftar pustaka. Tulis siapa. Nah, ini asal katanya, ini dasar hukumnya. Dari ada undang-undang, peraturan menteri, kemudian peraturan rektor. Sudah ada dasar hukumnya untuk pencegahan dan penghukuman. Jadi tidak hanya mencegah tapi juga sanksi ya. Nah, di Permendiknas itu dikatakan baik sengaja ataupun tidak sengaja mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa menyatakan sumber. Jadi kalau nggak ada sumbernya, itu sudah plagiat namanya. Terus sanksinya apa? Nah sanksinya. Ini baru pengertian ya. Oh ya, udah kita karena pengertian ya. Pengertian utamanya begitu. Artinya nih, mengakui milik orang lain sebagai milik sendiri. Baik sebagian atau seluruhnya. Nih, baik cetak maupun elektronik. Baik hanya sekedar ide ataupun sudah berbentuk materi. Sejarahnya udah lama ya, abad 16, belum lahir. Abad 18.
Terus bagaimana terdeteksinya? Tentunya harus ada yang lapor. Kalau nggak ada yang lapor ya nggak ketahuan. Itu dulu. Kalau sekarang nggak perlu lapor. Ada Piranti Lunak atau software aplikasi yang bisa digunakan untuk ngeceknya. Jadi nggak usah takut. Gampang kok ketahuannya. Orang ujian aja bisa. Jadi nanti proposal, bukan proposal ya, tesis itu, skripsi itu, sebelum dikumpulkan ke kalau sekarang sebelum ujian, itu harus dicek dulu plagiarismenya. Jadi sebelum ujian akhir, itu suruh cek dulu tingkat kesamaannya berapa persen. Nah, nanti akan keluar persentasenya, itu tingkat kesamaan tidak boleh lebih dari 25%. Kalau lebih dari 25% nggak boleh ujian, perbaiki dulu baru ujian. Nah, di tempat lain itu tidak hanya ujian akhir ya, proposal saja itu harus uji plagiarisme gitu. Harus sudah dicek plagiarismenya berapa persen. Termasuk nanti proposal yang Anda kumpulkan itu juga akan dicek oleh dosennya sebelum dinilai. Kalau lebih dari 25%, maka itu langsung dianggap tidak lulus. Nah, kasus dalam negeri banyak copy paste, banyak yang dicopot dosennya, gelar profesornya. Terus oke. Tapi banyak juga yang tidak diproses. Tergantung tergantung situasinya. Kalau di Semarang itu UNES, Universitas Negeri Semarang, sampai sekarang rektornya dicurigai plagiarisme, tidak diproses juga. Oke, nah ini yang tanpa disengaja nih. Tanpa sengaja seorang mahasiswa membaca atau menuliskan kerangka teorinya adalah Anderson 72. Bicara tentang ini, itu. Terus ditanya oleh dosennya, Anda pernah baca buku Anderson? Enggak. Terus ngambil dari mana? Ngambil dari disertasinya Bu Adik Wibowo yang ada di perpus gitu. Nah, kalau gitu Anda harus tulis Anderson di tahun berapa, judulnya apa, di dalam Wibowo tahun berapa, judulnya apa. Nah, jadi nulisnya harus benar gitu. Jangan hanya nulis Anderson, atau jangan tidak ditulis sama sekali gitu. Atau jangan hanya nulis Anderson saja, atau jangan hanya nulis Adik Wibowo saja gitu. Jadi dua-duanya harus ditulis. Nggak apa-apa Anda nulis Anderson, wajib ditulis karena dia yang punya ide. Terus Anda nulis Wibowo, ya karena yang Anda baca adalah disertasinya Prof. Adik Wibowo. Di dua-duanya ditulis. Jenis plagiarisme. Ada yang copy paste, kemudian ini masih copy paste. Ada yang ini masih copy paste. Kemudian ada yang sandwich ya. Word switch itu mengganti kata-kata huruf dengan kata-kata. Itu adalah word switch. Kalau tadi copy paste utuh ya. Kemudian word switch itu
huruf atau angka diganti dengan kata-kata. Kemudian sandwich itu paragraf 1, 2, 3 tapi tidak menyebutkan sumbernya. Jadi kemudian ada spread plagiarisme, satu karya kemudian disebar atau dipilah-pilah menjadi beberapa bagian. Itu juga metode atau jenis plagiarisme. Yang jelas apapun metodenya, sepanjang tidak menyebutkan sumbernya, itu adalah plagiarisme. Termasuk juga diri sendiri. Kalau kita punya karya kemudian ditulis ulang gitu, tapi tidak menyebutkan karya pertama sebagai salah satu sumbernya untuk menulis ulang tadi, nah itu juga plagiarisme terhadap diri sendiri. Karena menulis ulang, menulis baik sebagian atau seluruhnya, itu tetap harus dicantumkan karya kita yang lama sebagai salah satu sumbernya. Oke, walaupun self plagiarisme ini juga kontroversial ya, karena ada yang kontra, ada yang pro. Yang pro-nya bilang itu bukan plagiarisme, kan punya dia sendiri. Ya, tapi dalam konteks yang kontra, siapapun yang punya itu harus tetap ditulis gitu. Karena aturannya kalau tidak ditulis berarti plagiarisme. Ada juga plagiarisme ide, hanya sekedar ide gitu. Ngomong-ngomong dengan si A, si B, atau ngomong-ngomong dengan dosen, tapi tidak dituliskan bahwa ide itu muncul dari diskusi dengan si A, si B, ataupun dosen gitu. Kemudian ada jenis lain metafor plagiarisme, metafora ya, hasil diskusi juga dengan orang lain tapi tidak dituliskan bahwa itu adalah hasil diskusi. Kemudian authorship ya kayak tadi di Facebook ya, copy paste punya orang lain terus nggak ditulis sumbernya. Oke, sanksi ada di undang-undangnya, penjara atau denda. Penjara 2 tahun atau denda 200 juta. Itu di undang-undang. Permendiknas sanksinya adalah nilainya dibatalkan, mahasiswanya diberhentikan dengan hormat, bisa juga dengan tidak hormat. Kalau udah lulus ya ijazahnya dibatalkan atau dicabut. Skarektor sanksinya mulai dari yang sederhana, peringatan lisan, tulisan, penundaan ujian, pembatalan ujian, pelarang mengikuti kegiatan akademik, mencabut gelar kalau sudah lulus, mencabut kedudukan sebagai anggota Sivitas Akademika UI. Dengan kata lain, diberhentikan dari pegawai UI. Kalau dia PNS ya diberhentikan dari PNS, itu sanksi yang paling tinggi. Yang berpotensi jadi plagiat, nah definisi sehat. Ini kalau nggak pintar-pintar, kalau nggak hati-hati nulis referensinya ya bisa jadi plagiasi. Nah, WHO kan tulisannya gini, sumbernya itu konstitusi WHO, ambil dari website, diunduh tanggal sekian gitu, itu cara menulisnya. Kalau di bahasa Indonesia kan, lihat bahasa Indonesia itu diambil dari mana?
atau baca di mana gitu. Misalnya dibaca di Kemenkes, ya harus ditulis dua-duanya. Bahwa definisi sehat ini adalah menurut WHO, tapi kita baca di Kemenkes, di publikasinya Kemenkes. Maka ditulis dua-duanya di sumbernya. WHO, tahun, judul, Kemenkes, tahun, judul. Saya menerjemahkan sendiri, yakin terjemahan sendiri gitu. Pakai Google. Ya, kalau gitu itu tulis terjemahan Google gitu. Tapi setelah saya terjemahkan, saya lihat juga di Kemenkes gitu. Ya berarti bukan terjemahan, bukan menerjemahkan sendiri, tapi lihat di Kemenkes. Oke. Potensi yang lain ada di referensi tapi tidak ada di daftar pustaka. Atau sebaliknya ada di daftar pustaka tapi tidak ada di referensi. Jadi harus hati-hati. Bikin referensi daftar pustaka itu harus inline ya. Misalnya ini daftar pustaka. Kalau ditulis di teksnya paling dalam kurung WHO 1948 dalam Kemenkes 2015 itu singkat saja di dalam teksnya. Kalau yang lengkapnya di daftar pustakanya. Nah, yang teks body text itu yang singkat tadi. Oke, pencegahan. Jadi sudah ada undang-undang, ada Permendikbud, Permendiknas, peraturan rektor. Jadi sebetulnya udah ada aturannya, sistemnya juga sudah ada. Yang intinya adalah selalu mencantumkan sumber yang lengkap ya, tahun, judul, dari naskah asli. Nah, kalau naskah aslinya nggak ketemu, kita baca dari buku tesisnya si A, ya berarti nulis dua-duanya. Naskah asli tahun sekian, judul sekian, di dalam tesisnya si A, tahun sekian, judulnya seperti itu. Nah, itu harus berhati-hati. Jangan copy paste tapi di paraphrase, ditulis ulang dengan bahasa sendiri. Karena yang copy paste itu harus dalam tanda strip ya. Tanda strip, dibuka strip buka, ditutup dengan strip tutup. Itu kalau copy paste. Nah, masa satu bab mau di copy paste kan nggak mungkin, atau satu paragraf di copy paste. Copy paste itu dalam tanda kutip itu hanya 1-2 kalimat saja. Yang kayak tadi WHO gitu. Definisi ya. Ini boleh nih copy paste, jangan diutak-atik lagi, jangan diparafrase lagi, karena harus asli gitu. Tapi kalau yang definisi bahasa Indonesianya ini boleh diparafrase, nggak masalah gitu. Oke, pencegahan, cantumkan kutip parafrase. Ya, pelajari style penulisan daftar pustaka, karena penulisan daftar pustaka itu jadi salah satu poin untuk terhindar dari plagiarisme. Walaupun udah ditulis tapi tulisannya nggak sesuai ketentuan, ya masuk plagiarisme lagi. Nah, beberapa pilihan bisa dipakai, tapi yang penting adalah konsisten. Kalau udah milih salah satu style, salah satu rujukan, ya udah pakai itu terus. Jangan pakai rujukan yang lain, jangan campur aduk gitu. Jadi tidak boleh campur aduk. Pakai Harvard ya Harvard aja.
Jangan dicampur. Pakai Vancouver ya pakai Vancouver aja, jangan campur yang lain. Apa beda Harvard dengan Vancouver? Nanti lihat di rinciannya di panduan. Kalau mau di panduan itu mana ya? Nah, dia karakter ini lengkap nih. Apa beda Vancouver, Harvard? Dibaca nanti pedoman penulisan tugas akhir ini. Nah, kalau mau ya ada program komputer yang secara otomatis membantu kita. Nah, itu minggu depan tuh, Mas Iking ya, Fikri. Ada beberapa program komputer, misalnya Footnote, ada EndNote, ada Mendeley, itu bisa dipakai. Nah, jangan lupa baca pedoman teknis, ya ini pedoman teknis penulisan tugas akhir. Ini yang saya bilang tadi, ada di Mas di poin 7 ya. 9 ya. S-karektor pedoman tugas akhir, penulisan tugas akhir. Nah, di situ juga ada apa yang harus dicantumkan dan ditandatangani, ditulis di skripsi itu, skripsi, tesis ataupun disertasi. Oke, ini aturan rektor tadi. Oke, daftar pustaka. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Atau ada yang kurang jelas. Intinya untuk mencegah plagiarisme itu adalah tuliskan dengan lengkap sumber pustakanya. Setiap paragraf yang kita tulis di latar belakang itu harus jelas rujukannya. Apalagi di tinjauan pustaka bab 2. Yang tidak perlu rujukan itu adalah di bab hasil dan pembahasan. Di pembahasan boleh opininya si penulis ya. Di hasil udah pasti tidak perlu referensi karena itu pasti hasil dari penelitiannya, bukan hasil penelitian orang lain. Oke, silakan kalau ada. Selamat sore Pak Besral. Ya, silakan. Saya mau nanya. Tadi bedanya rujukan yang bisa diparafrase sama yang nggak bisa diparafrase itu yang gimana Pak? Ya, untuk definisi itu usahakan jangan diparafrase. Jadi untuk hal-hal yang sifatnya definisi, supaya tidak menyebabkan beda interpretasi, sebaiknya jangan diparafrase. Selain definisi itu boleh diparafrase. Oke? Baik Pak, terima kasih. Ya. Ada lagi? Iya Pak, saya mau tanya. Silakan. Kan misalnya sudah diterjemahin oleh salah satu jurnal nih Pak, jadi kita mengutip dari jurnal itu. Jadi dua sumbernya ditulis semua ya Pak? Betul, 2 jadinya. Karena si jurnal tadi kan mengutip dari, bukan punyanya dia kan, dia mengutip dari orang lain. Iya Pak. Iya, jadi dua-duanya ditulis di dalam sumber pustaka. Oke. Terima kasih Pak. Itu yang sering terjadi ya, hati-hati itu, karena sering terjadi seperti itu. Oke, ada lagi? Kayaknya kalau tidak ada lagi, kita cukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, tugas tetap itu ya.
tugas tetap dilanjutkan, terus dikumpul minggu depan di tempat pengumpulannya. Oke, saya kira kita tutup aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa.